TKI asal Karawang, Indonesia menanti hukuman mati di Arab Saudi atas kasus pembunuhan. Wow, kok bisa ya terlibat kasus pembunuhan ya? Dan seperti apa respon Partai Buruh atau Said Iqbal terhadap kasus ini? Dan ternyata hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereaksi satu video yang bertajuk TKI asal Karawang, Indonesia menanti hukuman mati di Arab Saudi atas kasus pembunuhan. Wow, kok bisa ya terlibat kasus pembunuhan ya? Apalagi TKI ini adalah seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Susanti. Oke, seperti apa sih kronologinya sampai TKW ini terlibat kasus pembunuhan? Dan seperti apa juga respon dari Partai Buruh ya, Said Iqbal melihat kasus ini? Apabila melihat respon dia terhadap kasus penembakan di Malaysia yang menyebabkan 2 orang WNI meninggal di sana, yang membuat dia dan partainya dan aliansi buruh turun ke jalan demo di depan kedutaan besar Malaysia sehingga melemparinya dengan telur, juga sampai berteriak bersuara perang kepada Malaysia pada saat itu. Dan seperti apa respon dari Said Iqbal atau Partai Buruh terhadap kasus ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya. Susanti, tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini menanti hukuman mati di Arab Saudi karena kasus pembunuhan anak majikannya. Pemerintah menyebut masih ada peluang untuk membebaskan Susanti dari hukuman mati jika bisa membayar denda sebesar 40 miliar rupiah. Susanti, seorang tenaga kerja Indonesia asal desa Cikarang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik dengan menjadi TKI di Arab Saudi. Mimpinya mendapat uang bekerja di luar negeri justru membawanya masuk bui. Waktu itu Susanti pergi ke Arab Saudi pada tahun 2008. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Dawadimi, Riyadh. Pada November 2009, Susanti ditangkap otoritas Arab Saudi karena terlibat pembunuhan anak majikannya. Susanti akhirnya divonis hukuman mati pada tahun 2011. Itu tuduhan yang dialamatkan ke Susanti apa sih? Ya, pembunuhan tuduhannya. Pembunuhan siapa? Ya, katanya sih anak kecil waktu itu. Anak dari majikannya. Terus dari sana informasinya putusannya apa untuk Susanti? Ya, waktu itu hukuman mati. Iya. Terus saat ini masalahnya ada tuntutan apa lagi, Pak? Informasinya? Yang saya tahu informasinya ya minta diat kalau di Arab itu, kalau di sini ya denda sebesar 125 miliar. Pemerintah Indonesia sudah berkali-kali melobi pihak keluarga korban. Keluarga korban mengajukan diat atau denda sebesar 30 juta real atau sekitar 120 miliar rupiah jika Susanti ingin bebas. Belakangan denda Susanti turun jadi 40 miliar rupiah dengan batas waktu pembayaran denda 9 April 2025. Sebentar lagi ya. Yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya itu membayar. Kementerian Luar Negeri sudah berupaya melakukan nego dan juga sudah mengumpulkan anggaran, tapi anggarannya belum cukup. Mudah-mudahan ini bisa kita nilai sambil coba cari biaya untuk membebaskan, karena itu harus, kalau sudah model begitu di Arab dia harus bayar dengan harga. Berapa yang diminta? Kalau menurut teman-teman Kementerian Luar Negeri mintanya minimal di 40 miliar. Tapi masih ada peluang gitu. Semoga kita usahakan. Hingga kini pemerintah belum bisa memastikan akan membayar denda 40 miliar itu. Sementara batas eksekusi mati Susanti kian dekat. Jika hingga tanggal 9 April 2025 denda belum dibayar, Susanti akan jalani eksekusi mati. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.
Gak sampai 1 bulan lagi, kalau uang denda itu tidak dibayar, maka Susanti akan dieksekusi hukuman mati. Ngeri ya. Dan di video ini ternyata tidak dijelaskan kronologinya terjadinya pembunuhan itu. Yang jelas yang dibunuh itu adalah anak dari majikannya, dan motif dari pembunuhan itu tidak disebutkan. Entah karena mungkin dendam sama majikannya, atau karena keteledoran menjaga anaknya sehingga anak itu menjadi terbunuh, mungkin jatuh dari tangga kemudian meninggal, ataukah bagaimana, tidak dijelaskan dalam video ini. Sebetulnya saya pengen tahu sih apa sih yang menjadi motif dan bagaimana cara dia membunuh si anak majikan itu. Di sini tidak dijelaskan. Dan tentu Susanti dikenai hukuman mati atau bayar denda, bayar tebusan sekitar 120 miliar. Setelah dilakukan lobby-lobby oleh pihak Indonesia, uang denda itu turun menjadi 40 miliar. Ya, turun 3 kali lipat ya. Seharusnya sih bisa ya 40 miliar tembus itu. Kalau dibandingkan dengan uang yang dikorupsi oleh tikus-tikus atau oknum-oknum di negeri ini, ya duit 40 miliar itu bukan apa-apanya. Kan yang dikorupsi sampai ratusan triliun. Masa iya 40 miliar tidak bisa untuk menebus nyawa 1 orang warga kita di Arab Saudi. Kalau memang betul Indonesia dan kedutaan besar Indonesia di sana betul-betul perhatian, betul-betul peduli pada rakyatnya, ya seharusnya diusahakan ya duit 40 miliar itu. Dan sebetulnya memang ya sudah bukan jadi rahasia umum bahwa kedutaan besar Indonesia ini lemah dalam melakukan diplomasi atau lobby-lobby apabila rakyatnya di luar negara tersandung kasus-kasus berat seperti ini. Ya, lemah sekali kedutaan besar Indonesia. Bahkan kalau Anda pernah dulu nonton film Ayat-Ayat Cinta, di situ kan pemainnya tersandung kasus ya di Mesir ya, sampai di penjara. Dan di situ dijelaskan bahwa memang kedutaan besar Indonesia ini terkenal lemah dalam memperjuangkan nasib warganya yang tersandung kasus berat di negara orang. Lemah sekali. Itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan dalam film itu sempat dibandingkan dengan negara Filipina kalau tidak salah. Bahwa kalau negara Filipina itu kedutaannya itu betul-betul memperjuangkan rakyatnya, warganya apabila tersandung kasus yang berat di negara orang. Ya. Berbeda dengan Indonesia, sangat lemah sekali lobby-lobbynya, ya, diplomasinya dalam menangani kasus hukum seperti ini. Dan mungkin si Susanti ini kalau dia jadi warga negara Filipina, kemudian dia diurus oleh negara Filipina atau kedutaan besar Filipina, mungkin sudah selesai ya masalahnya. Tetapi karena ini adalah warga negara Indonesia, yang mana kedutaan besar Malaysia, yang mana duta besar Malaysia itu memang oleh negara orang memang dikenal lemah untuk memperjuangkan warganya bila tersandung kasus hukum seperti ini. Oleh karena itu, terkadang rakyat Indonesia memang agak sedikit dipandang oleh karena itu terkadang ya sebagian orang luar negara sana itu memandang rakyat Indonesia itu, agak disepelekan ya. Dan terkadang memang suka semena-mena kepada orang Indonesia atau pekerja Indonesia di luar negara sana. Karena lemahnya kedutaan besar Indonesia dalam penanganan apabila warganya tersandung kasus. Kadang kalah dan terkesan dibiarkan begitu. Tidak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Ya, apabila warganya tersandung kasus seperti ini. Kebanyakan kalah dan warga kita tetap menjadi korban. Tidak bisa diselamatkan. Dan seperti apa respon Partai Buruh atau Said Iqbal terhadap kasus ini? Dan ternyata saya cari informasinya tidak terjumpa, tidak ketemu. Artinya belum ada respon dari Partai Buruh atau Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh. Dan tidak ada pula dari aliansi para buruh demo-demo depan kedutaan besar Arab Saudi, kemudian lempar telur dan ajak perang, tidak ada seperti itu. Padahal warga kita di sana itu terancam dihukum mati, akan dibunuh juga begitu. Karena kejahatan yang dia buat, pelanggaran berat yang dia buat.
Sama seperti kemarin warga negara Indonesia yang tertembak di Malaysia. Mereka tertembak dan terbunuh karena pelanggaran yang mereka buat. Dan kali ini Partai Buruh atau Said Iqbal senyap-senyap saja, tidak ada suara, dan mungkin besok atau lusa kali ya, karena berita ini baru-baru aja keluar di media. Kemudian kita lanjut pada video yang lain, yaitu video yang bertajuk Wanita Asal Karawang, Indonesia Nangis Minta Dipulangkan, Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi di Oman. Ya, kali ini kita akan menonton bersama-sama satu video yang mana TKI asal Karawang, Indonesia, ya sama-sama Karawang dengan tadi yang di Arab Saudi itu, meminta, menangis-nangis di sosial media, meminta-minta untuk dipulangkan oleh Presiden Indonesia karena diperlakukan tidak baik, tidak manusiawi di Oman, dan kabarnya hanya dikasih makan satu kali, itu pun tengah malam. Wow. Ya, inilah yang saya maksud. Terkadang orang-orang luar negeri sana, termasuk majikan, suka semena-mena kepada pekerja asal Indonesia. Karena ini, ya karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa kedutaan Indonesia itu lemah dalam penanganan kasus seperti ini. Ya, makanya orang luar sana itu sesuka hati atau semena-mena memperlakukan pekerja Indonesia itu tidak baik. Oke, mari kita tonton videonya. Viral, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Oman menangis dan meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk dipulangkan. Wanita bernama Eva Nursofa asal Karawang tersebut tak tahan karena tak digaji dan hanya diberi makan satu kali sehari saat tengah malam. Inilah video viral Eva Nursofa, warga asal Karawang yang ingin dipulangkan dari Oman. Nama saya Eva Nursofa, alamat Dusun Babakan, Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Pak Presiden Prabowo, saya mau pulang. Saya minta tolong Pak Presiden. Saat ini saya berada di Oman, Saudi Arabia. Dijanjikan oleh sponsor bekerja, ternyata saya di sini ditempatkan supir agennya. Sudah hampir 2 minggu saya di sini dipekerjakan tanpa ada bayaran. Dari pagi sampai malam bekerja. Tolong Pak Presiden Prabowo, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy, tolong Pak Bupati Karawang, Bapak Haji Aib, oknum PT dan sponsor orang Karawang dan Tangerang tidak bertanggung jawab kepada saya. Paspor saya ditahan dan visa saya visa turis, bukan visa TKW. Saya tinggal di Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta dan Kabupaten Karawang. Saya di sini tidak diberi makan cuman 1 kali, itu pun jam 1 malam. Orang tua Eva berharap anaknya segera pulang dan bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. Sudah sampai di Oman, dia tuh ngebel sama saya, selalu nangis tiap malam, katanya nggak masuk makanan di sana, bahasanya nggak bisa. Kepala desa akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak penyalur. Alhamdulillah tadi pagi saya langsung meluncur, dan bahkan saya juga minta nomor sponsor, ada tuh yang satu lagi yang perempuan. Ya ada lah, emang dari istilah dari video itu ada perbedaan antara Eva itu bilang udah 2 minggu, cuma padahal baru 5 harian gitu. Eva Nursofa berangkat menjadi pekerja migran dan meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil demi membantu ekonomi keluarga. Siap. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pengen pulang, ingat orang tua saya di kampung. Ternyata sudah punya 2 anak ya. 2 anak itu ditinggalkan bekerja ke Oman demi untuk memberikan kehidupan kepada anaknya. Dan memang kebanyakan motif dari perginya warga negara Indonesia, terutama ibu-ibu, pergi bekerja ke luar negara karena motivasinya adalah itu, anak-anak. Dan ternyata baru 2 minggu di sana tidak dibayar. Nah, 2 minggu memang dibayar atau memang bayarnya tiap hari, harian gitu ya, dibayar harian. Dan sayangnya juga itu dikasih makan 1 kali, itu pun jam 1 malam. Kasihan sekali ya. Ini 2 minggu di sana sudah minta pulang, artinya
tidak selesa sama sekali, tidak betah sama sekali. Dan mungkin ini ya, mungkin dari pihak penyalur atau agen, ya, agen penyaluran TKI itu tidak transparan memberikan, mendeskripsikan pekerjaannya seperti apa, menjelaskan pekerjaannya seperti apa nanti di Oman ya. Sehingga ketika dia sampai di Oman, dia terkejut, kaget dengan pekerjaannya, kemudian kaget juga dengan perlakuannya yang seperti itu. Ya, memang ya, karena memang seperti itu, kerja di luar negara itu tidak seindah itu. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada sisi indahnya, ada sisi kelamnya, dan kita harus siap mental ketika kita memutuskan untuk bekerja di luar negara. Ya, harus kuat mental dengan segala risikonya. Jadi ketika kita pergi bekerja ke luar negara, jangan pikir indah-indahnya saja, jangan pikir gaji besarnya saja, tapi pikir juga risikonya, pikir juga hal-hal yang nanti sekiranya akan terjadi, dan kita siap untuk menghadapi itu ya. Kalau kita mau kerja ke luar negara, selain kita siap untuk bekerja, selain kita siap untuk menerima gaji besar, kita juga harus siap menerima segala risiko, dan kita harus siap menghadapi itu semua ya. Oh ya, mungkin si Partai Buruh atau Said Iqbal mau memfasilitasi si kakak ini yang minta dipulangkan dari Oman, mungkin mau memfasilitasi transportasi, mau memberikan ongkos kepulangannya, mau mengurus kepulangannya ke Indonesia. Kalau Anda memang betul peduli kepada migran Indonesia di luar negara. Oke, apapun itu, saya berharap pihak Indonesia, pemerintah Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia, Menteri Luar Negeri dapat memperjuangkan nasib si Susanti ini. Ya, duit 40 miliar itu semoga tidak menjadi duit yang besar bagi negara untuk menebus nyawa Susanti di Arab Saudi. Ya, walau bagaimanapun Susanti ini adalah warga negara Indonesia yang harus bekerja atau terpaksa kerja keluar negeri karena tidak mampunya menghasilkan uang di negara sendiri. Dan saya rasa pemerintah Indonesia beserta jajarannya itu perlu memperjuangkan nasib warganya ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.